Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Semoga kalian semua sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mendukung, mensupport kanal Suara Kaki Lima, yang sudah nge-like, yang sudah subscribe, yang sudah nonton, yang sudah nge-share, yang sudah komen-komen. Ya, meskipun komennya kontra nggak apa-apa, ikut meramaikan. Terima kasih banyak. Semoga kalian semua, kita semua umurnya panjang, sehat terus, nggak sakit-sakit, uangnya banyak, rezekinya berlimpah, nggak habis-habis, terus anaknya soleh-soleh, amin. Pokoknya segala kebaikan semoga tercurahkan kepada kita semua, kepada bangsa ini dan kepada negeri ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas videonya Pak Yusuf Kalla ya, yang kemudian memantik reaksi dari para pendukungnya Pak Jokowi ya. Oke, kita lihat dulu seperti apa sih videonya. Jadi videonya panjang ya, menurut saya juga ada bagian-bagian yang kurang etis lah diucapkan oleh seorang Yusuf Kalla, tapi terlepas dari itu manusiawi ya. Artinya kadang manusia itu keliru, entah sengaja atau tidak disengaja. Tapi ya bagi seorang misalnya selevel Pak Yusuf Kalla ya, tetap jadinya jadi nilai negatif gitu, bukan nilai plus gitu. Oke teman-teman, kita lihat dulu penggalan videonya ya. Sebenarnya video ini panjang, cuma kita ulas yang sedikit-sedikit lah. Kalau ngulasnya panjang, durasinya kepanjangan, ini HP ku nggak mampu nanti. Oke teman-teman, kita langsung saja ke videonya, cuing. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau. Oke teman-teman, kita bahas bersama-sama ya videonya. Videonya Yusuf Kalla. Kayaknya Yusuf Kalla ini lagi kesel sekali ya sama termul. Termul itu ya kan sudah tahu lah, termul itu singkatan dari Ternak Mulyono, yaitu pendukungnya Pak Jokowi, dan sebutan itu memang disematkan oleh Rosuryo dan kawan-kawannya. Dan kemudian para pendukung Jokowi mengamininya dengan diplesetkan dengan dengan makna yang lain gitu, termuliakan gitu dan seterusnya. Akhirnya karena mungkin ya pendukungnya Pak Jokowi selalu melesetkan kayak gitu, jadi setiap serangannya itu kemudian diolah sedemikian rupa ya, nambah jengkel juga mungkin kayak Rosuryo dan kawan-kawannya. Oke, saya kembali ke Pak JK ya. Jadi Pak JK ini kayaknya dia agak kesel dengan pendukungnya Pak Jokowi karena mungkin beberapa hari lalu, mungkin ya ini ada kaitannya dengan beberapa pelaporannya orang-orang yang melaporkan beliau ini ya, melaporkan atas dugaan kasus penistaan agama. Tapi itu kan baru diduga, dilaporkan, ya mungkin kesel. Kemudian mungkin ya karena ada beberapa, karena diantara yang melaporkan mungkin ada sebagian dari pendukungnya Pak Jokowi, mungkin ini saya tidak tahu ini. Kemudian juga masalah kesel karena mungkin disebut-sebut terus sama pendukungnya Pak Jokowi sama termul itu. Aduh, saya juga sering dibilang termul, dikata-katain termul, ya Allah Rabbi.
sama pendukungnya Pak Jokowi karena lalu nyenggol-nyenggol Pak Jokowi gitu kan. Akhirnya kan di bahas-bahas di podcast-podcast di media sosial disebut-sebut mungkin eh Pak Yusuf Kala ini agak tertekan atau apa ya mentalnya. Mungkin saja sih, ini kan analisa saya. Sehingga meluapkan emosinya kemarin dalam video ini gitu kan. Aduh. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi yang pertama, untuk sekelas Pak Yusuf Kala menurut saya ya mengucapkan kata termul itu sangat aib sekali ya. Ini menurut saya sih. Ini jadi merendahkan martabat beliau. Jadi ketika dia mengucapkan kata termul itu menurut saya martabat beliau turun sebagaimana martabatnya Rosuryo gitu kan. Ini menurut saya. Masa sekelas wakil presiden kemudian eh, menanggapi orang-orang yang mengkritisi kemudian dengan menyebut dengan kata-kata celaan termul itu. Termul itu kan konotasinya konotasinya menghina termul itu. Ternak gitu kan. Itu kan konotasinya menghina. Hanya saja kemudian pendukungnya Pak Jokowi ini membuat bagaimana supaya istilah itu terkesan tidak menghinakan para pendukungnya Jokowi sehingga diplesetkan dengan singkatan atau kepanjangan-kepanjangan yang lain gitu kan. Nah itu ini tanggapan saya ya dari penyebutan beliau gitu kan. Dari sini kita bisa menilai ya kelasnya beda jauh dengan Pak Jokowi ya, antara Pak Yusuf Kala dengan Pak Jokowi kelasnya beda jauh, dimana Pak Jokowi kalau menanggapi itu kan santai banget. Jadi sejauh yang saya tahu ya, jadi ndak pernah menanggapi misalnya orang-orang yang menghina, mengfitnah sekalipun itu tidak pernah menanggapi dengan kalimat-kalimat yang merendahkan dan menghinakan gitu kan. Ini sejauh yang saya tahu. Kemudian yang keduanya, beliau ini sangat responsif ya. Mungkin kalau dia berada di posisinya Pak Jokowi mungkin sudah ratusan orang di penjara mungkin. Kalau karakter beliau ya. Karena baru kemarin disenggol sama AI itu, ada orang yang buat AI tentang keterlibatan beliau yang menuduh keterlibatan beliau dalam kasus tuduhan ijazah Jokowi palsu. Eh, yang dituduh AI itu, yang pembuat AI itu narasinya menuduh bahwa Yusuf Kala itu mendanai kasus tersebut gitu kan, berada di kemudian kan langsung Rismon itu langsung dilaporkan gitu kan. Langsung dilaporkan ya, mungkin sisi positifnya ada ya, sisi positifnya mungkin supaya perkara tersebut, isu-isu itu tersebut jangan terus meluas ya. Itu kalau masalahnya kalau dibiarkan ya akan terus meluas, sama dengan kasusnya Pak Jokowi. Pak Jokowi seandainya waktu itu dari awal dia itu langsung membuat laporan atau apa gitu, mungkin kasusnya akan tidak meluas gitu kan. Sehingga kan hari ini meluas sudah tidak bisa dibendung gitu kan kasusnya di media sosial itu, kasusnya Pak Jokowi. Itu sisi positifnya mungkin di situ ya, mungkin gitu kan. Cuma kan sisi negatifnya sebagai kepala warga negara, sebagai kepala negara, seorang negarawan kan tidak mungkin gitu mau melaporkan hanya hal-hal warganya hanya hal-hal seperti itu. Misalnya ada warganya mengatakan Pak Jokowi PKI, kemudian dilaporin, kemudian besok lagi Pak Jokowi PKI dilaporin lagi sama Pak Jokowi, kan ngapain ngurusin hal yang seperti itu gitu kan. Sementara urusan negara, urusan yang besar-besar itu begitu banyak. Itu kan ketika kemarin waktu masih jadi presiden. Kalau sekarang sudah nggak jadi presiden kan nggak ada kewajiban ngurus negara gitu kan. Cuma ya itu tadi, tetap beliau adalah seorang mantan presiden yang tentunya secara martabat itu jauh lebih tinggi daripada rakyat biasa, dalam hal etika, dalam hal apalagi sih ya, dan seterusnya lah gitu. Nah ini di sini
menurut saya kelasnya memang antara Pak Jokowi dan Pak JK ini jauh banget gitu. Nah, kemudian setiap ada apa namanya, ada yang menyerang kepada Pak JK itu, Pak JK langsung buru-buru membuat video untuk untuk mendefend dirinya. Ya, nggak ada yang salah teman-teman, nggak ada yang salah dengan hal seperti ini. Nah, ya mungkin maksudnya adalah memberikan penjelasan itu saja. Tapi ini menunjukkan bahwa apa tadi eh, sifat sikap kenegarawanan beliau ya derajatnya sampai di situ gitu. Tingkatannya sampai di situ. Oke teman-teman, kita teruskan ya. Itu tadi masalah termul sudah. Kemudian masalah apa tadi? Masalah sikap beliau yang kenegarawanannya tentunya kelasnya jauh beda. Ini menurut saya dengan Pak Jokowi, ini menurut saya. Boleh teman-teman kalau seandainya tidak sepakat nggak apa-apa gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman, dalam video tersebut beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi jadi presiden itu karena saya. Bisa jadi iya teman-teman. Maksudnya gini teman-teman. Pak Jokowi itu dijadikan bisa jadi presiden, bisa memimpin negara ini. Itu kan karena secara mekanismenya dia harus orang itu harus dicalonkan gitu. Tentunya kalau seandainya tidak dicalonkan oleh partai tertentu, ya tentunya Pak Jokowi nggak akan pernah jadi presiden gitu. Bener dari sisi itu gitu. Tapi ingat, orang-orang yang punya partai, orang-orang yang punya elit-elit politik itu gitu kan, orang-orang yang punya dana besar itu, dia juga harus ingat itu bahwa dia memilih Jokowi karena Jokowi itu punya potensi dia akan menang gitu. Kalau Pak Jokowi waktu itu tidak punya potensi bahwa dia akan menang, nggak mungkin dia memilih Jokowi gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau rakyat itu tidak suka sama Jokowi, Jokowi nggak akan pernah jadi presiden. Artinya dia hanya dengan mengatakan bahwa dia yang paling berjasa menaikkan bahwa itu jadi presiden. Ini terlepas dari benar atau tidaknya omongan itu ya, omongannya Pak Yusuf Kala. Apakah benar memang dia yang ikut mendorong jadi presiden atau apa gitu kan. Kita nggak tahu. Tapi memang pada kenyataannya di periode pertama lalu kan beliau yang jadi wakilnya. Ya mungkin ada benarnya gitu kan. Tetapi ini kalimat ini menurut saya ini terlalu naif menurut saya. Terlalu rendah gitu kalimat ini. Terlalu merendahkan dirinya. Ini sih menurut saya gitu. Tidak sepantasnya kalimat yang seperti ini keluar dari seorang Yusuf Kala. Ini justru malah kesannya di publik itu yang sudah kadung, yang sebagian besar itu suka sama Jokowi, ya artinya makin jatuh Pak Yusuf Kala. Ya paling Pak Yusuf Kala namanya dia akan tetap diakui, dia akan tetap besar namanya di kelompoknya Pak Anies. Bisa jadi itu karena kelompoknya Pak Anies, apapun siapapun orangnya yang penting itu kontra dengan Jokowi pasti dia dukung gitu. Biasanya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin ini saja ya video kali ini dalam menanggapi videonya Pak JK. Jadi pada poin-poinnya adalah bahwa ucapannya Pak JK yang mengatakan termul itu yang tentunya itu menurut saya tidak pantas dan diucapkan oleh seorang mantan wakil presiden yang kemudian menghinakan rakyatnya gitu kan. Yang sebenarnya orang-orang yang disebut termul itu mereka ya sama, hanya mengkritisi juga sebagaimana Pak JK juga mengkritik Pak Jokowi gitu, kemudian dibalas oleh oleh para pendukungnya gitu. Artinya beliau kan mengkritik bahwa ijazahnya tunjukkan saja, ini kan kritikan dan saran gitu kepada Pak Jokowi. Tapi beliau nggak siap dikasih saran juga sama pendukungnya Pak Jokowi. Nggak siap dikritik sehingga jadinya ya gitu marah-marah nyebut termul gitu.
Oke teman-teman, sekian saja ya. Tetap menjadi bangsa yang cerdas, yang selalu mencermati, mengolah setiap informasi yang datang kepada kita, sehingga kita tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terjebak dengan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya ya, belum tentu kebenarannya. Dan jadi bangsa yang cerdas, yang tidak mudah terprovokasi dengan ajakan-ajakan untuk membuat, dengan seruan-seruan untuk membuat negeri ini menjadi kacau. Pokoknya tetap tetap kalem gitu. Kita berdoa bareng-bareng semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh, aman, damai, tentram sampai hari kiamat. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.